semuanya, di sini saya akan membahas tentang katabolisme bagian transfer elektron. Kita bahas sama-sama ya. Sebelum memasuki pembahasan mengenai transfer elektron, pertama kita akan membahas tentang proses katabolisme terlebih dahulu. Katabolisme merupakan perombakan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Molekul yang lebih kompleks seperti sukrosa, protein, dan akan dipecahkan menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya glukosa dan fruktosa pada pemecahan molekul sukrosa, asam amino pada pemecahan protein atau asam lemak, dan gliserid pada pemecahan lemak. Contohnya pencernaan makanan dan respirasi sel. Respirasi aerob berfungsi perombakan glukosa untuk menghasilkan ATP dengan bantuan oksigen. Transfer elektron terjadi di bagian membran dalam mitokondria. NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs dan glikolisis memberikan elektron dan H+ ke sistem transfer elektron. Oleh karena elektron bergerak melalui sistem transfer, H+ dipompa keluar dari membran dalam mitokondria. Konsentrasi H+ di luar membran dalam mitokondria menimbulkan gradien elektron antara bagian luar dan bagian dalam membran. Akibatnya, ion H+ kembali menuju bagian dalam membran dalam mitokondria melalui ATP sintase. ATP sintase merupakan protein yang menempel di membran dalam mitokondria. Aliran H+ melalui protein transfer ini memacu pembentukan ATP dari ADP dan fosfat atau PI. Oksigen bebas menjadi pembentukan ATP terus berjalan, yaitu dengan menerima elektron yang dilepaskan pada akhir sistem transfer elektron. Oksigen akan bergabung dengan H+ membentuk air. ATP yang dihasilkan pada tahap ini adalah 32 ATP. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem transfer elektron adalah terakhir dari respirasi aerob. Ketika elektron dari reaksi intermediate atau siklus Krebs dialirkan berturut-turut pada enzim dan kofaktor membran dan mitokondria, dan menyebabkan terjadinya gradien elektron yang mendorong sintesis ATP. ATP yang dihasilkan dari pemecahan glukosa menjadi karbon dioksida dan air dalam respirasi aerob adalah 2 ATP hasil dari glikolisis ditambah 2 ATP dari siklus Krebs ditambah 32 ATP dari sistem transfer elektron, jadi totalnya 36 ATP. Pada glikolisis dan siklus Krebs terdapat senyawa-senyawa antara yang berguna untuk bahan baku sintesis asam amino dan asam lemak, serta senyawa lain yang diperlukan tubuh. Misalnya asam pirufat yang merupakan hasil akhir glikolisis merupakan hasil antara untuk bahan sintesis asam amino. Demikian juga asetil koenzim A, asam ketoglutarat, dan asam oksaloasetat pada hasil antara siklus Krebs merupakan bahan dasar lain untuk asam amino yang berbeda. Sintesis asam amino dilakukan dengan cara penambahan gugus amina atau aminasi terhadap bahan yang telah disebutkan tadi. Asetil koenzim A juga merupakan bahan dasar untuk sintesis asam lemak dan kolesterol.